Pemirsa, banjir juga melanda tebing tinggi Sumatera Utara, dan untuk mengetahui kondisi terkini daerah terdampak bencana di sana, kami sudah tersambung dengan rekan Catur Haryono yang akan melaporkan langsung dari Sumatera Utara. Catur, di mana posisi Anda tepatnya saat ini dan bagaimana kondisinya? Bisa tanya ke itu, Bapak. Terima kasih Bapak Salam di sini. Saat ini saya berada di inti kota tebing tinggi. Jadi bisa dilihat di belakang ini. Saat ini air masih menggenangi jalan-jalan dan juga toko-toko. Ada masih tutup ya. Ada ratusan toko yang hari ini harus tutup karena terendam banjir. Jadi bisa saya ceritakan di sini bahwa banjir sudah terjadi sejak Kamis pagi kemarin, yang tersebar di 20 kelurahan di 5 kecamatan di Kota Tebing Tinggi. Banjir ini disebabkan karena meluapnya 2 sungai besar yang ada di Kota Tebing Tinggi, yaitu Sungai Padang dan Sungai Bahilang. Ya, Catur, banjir sudah terjadi sejak hari Kamis hingga saat ini. Apa yang sudah dilakukan untuk evakuasi dan juga penanggulangan dari bencana? Baik, jadi dari pantauan di sejumlah lokasi, pemerintah Kota Tebing Tinggi sudah mendirikan sejumlah tenda-tenda pengungsian, juga membagikan logistik berupa makanan siap saji. Dan untuk informasi tambahan bisa saya sampaikan bahwa terkait jumlah sementara yang terdampak banjir hingga saat ini ada sekitar 2.700 kepala keluarga yang ada di 20 kelurahan di Kota Tebing Tinggi. Demikian. Baik, Catur, tenda pengungsian sudah dikirimkan dari pemerintah ataupun dari stakeholder setempat. Posko terkait dengan tenda pengungsian nanti akan dibangun, udah ada posisinya di sebelah mana dan titiknya di mana saja? Tadi pantauan saya di Kecamatan Rambutan, posko pengungsian ada di Jalan Anturmanan, Kelurahan Sri Padang. Jadi di lokasi itu merupakan salah satu lokasi yang terparah terdampak banjir. Jadi pantauan di situ sudah ada satu tenda pengungsian yang didirikan di sana. Baik, hingga saat ini masih ada satu tenda pengungsian yang didirikan. Bagaimana dengan logistik di sana? Bantuan untuk warga yang terdampak banjir? Untuk logistik sendiri, tadi berdasarkan laporan dari aparat kelurahan di Padang, sudah menyalurkan sekitar 1.500 makanan siap saji dari gizi nasional dari dapur SPPD, menyiapkan makanan siap saji untuk para korban yang terdampak banjir. Baik, Catur, terkait dengan akses dari sisi infrastruktur dan juga telekomunikasi, bagaimana posisinya di sana? Apakah masih bisa digunakan untuk listrik? Kalau untuk listrik, sementara ini pemadaman hanya terjadi di lokasi yang terdampak banjir. Sementara di lokasi yang tidak terdampak banjir, untuk akses listrik maupun komunikasi masih lancar. Hanya untuk akses jalan, ada beberapa lokasi akses jalan yang tidak dapat dilalui. Seperti yang tempat saya berdiri saat ini, berada di Jalan Esparman, Kota Tebing Tinggi, merupakan salah satu akses penting karena berada di inti kota, saat ini tidak dapat dilalui. Kemudian ada juga Jalan Singamangaraja yang menghubungkan Kota Tebing Tinggi dengan Kota Pematang Siantar, juga sementara tidak dapat dilalui karena genangan air terlalu tinggi sehingga sulit dilalui oleh kendaraan bermotor. Sehingga untuk kendaraan roda 4 dihimbau untuk lewat melalui tol Tebing Tinggi Pematang Siantar. Baik, Catur, lalu bagaimana aktivitas warga di sana saat ini? Ya, untuk aktivitas warga tentunya sangat terganggu. Jadi khususnya untuk pendidikan sendiri, hari ini pemerintah Kota Tebing Tinggi sudah meliburkan
anak-anak sekolah karena banyaknya sekolah yang terendam banjir di Kecamatan situ. Baik, terima kasih Catur Haryono atas laporan Anda langsung dari Sumatera Utara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.